selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan semoga bagi yang merasa terhimpit kehidupan, ada sesuatu yang eh, membuatmu kecewa, ada yang membuatmu patah hati, broken hearted. Semoga kamu diberi kemudahan, semoga kamu diberi pencerahan dan masalahmu segera cepat berlalu ya. Hari ini adalah tentang what's coming in. Apa sih yang datang menghampirimu ya? Apakah itu cinta, keuangan, membaik, atau kamunya yang berubah menjadi versi kamu yang lebih baik ya, atau kamu dapat semuanya ya. Ada 3 file aja ya. File 1 ini kamu perhatikan ilustrasinya, ada pohon di sini, ada seperti apa dragonfly itu capung ya, dan ada daun. Oke. Tapi aku ingatkan ini adalah tetap general reading, pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok, karena ini juga energi masa depan, dimana juga pastinya itu kan belum terjadi ya, jadi pasti kamu ada merasa beberapa hal itu belum cocok ya, bukan nggak cocok, belum cocok. Nah, dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun ya lovelies. Dan bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana ya, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih ilustrasi yang gambarnya ini pohon ya. Oh, ini kita bahas nanti. Ini tebaran kartu tarotnya untuk menggambarkan what's coming in, apa yang akan menghampirimu berikutnya ya. Jadi energinya ini timeless ya, dan ini bisa cepat, bisa juga lama. Ini kan waktu itu ilusi ya kalau di dunia spiritualis, dimana pastinya sesuatu yang datang kepadamu, suatu pertumbuhan yang datang kepadamu itu apabila kamu sudah selesai dengan karmamu, atau selesai, atau kamu mengambil hikmah dan pelajaran dari apapun yang kamu lewatin di kehidupanmu ya. Nah, di sini sih aku lihat ya, yang terjadi di belakang atau yang sedang terjadi sekarang, kamu seperti sedang ada suatu transisi ya. Ada suatu transisi ini seperti digambarkan The Moon. Transisi ini sebenarnya terjadi ya, tapi kamu nggak tahu nih ke depan nih kamu nih akan berada di mana ya, seperti itu. Apa sih yang akan kamu lalui dan kedepannya apa sih yang menantimu, itu kamu seperti belum ada pencerahan, nggak tahu kedepannya nih seperti apa, seperti itu ya. Di belakang kamu ada suatu kehilangan. Ini ada King of Wands, Raja Tongkat terbalik. Ini menandakan ada pasanganmu yang sudah tidak ada lagi di hatimu, dan mohon maaf bisa saja seseorang ini, misalnya pasanganmu meninggal, atau ada suatu keluarga yang pecah ya, misalnya kamu cerai, atau apabila kamu punya relationship yang kuat dulu ya, yang kamu perkirakan itu akan menuju suatu fase berikutnya, nah itu juga luruh. Aku lihat ya dari energi 10 koin, dan ada Six of Cups ya, ada 6 piala. Ini menandakan sepertinya kamu ini sendirian menghadapi apapun yang kamu hadapi sekarang ya. Seperti tadi aku perkirakan di sini apa yang terjadi di hidup, bisa semuanya terjadi padamu atau bisa juga salah satunya ya, seperti itu. Nah, kamu dalam suatu proses transisi, walaupun ke depan aku rasa kamu belum yakin kamu tuh ada di mana ya, seperti itu. Nah, bisa juga diartikan di sini sudah ada pesan untuk percaya kepada tuntunannya semesta, untuk percaya kepada intuisimu, karena The Moon ini juga tentang pembentukan penguatan dari semesta ke intuisimu. Ke depan kamu akan menjadi seseorang yang punya ya logika bagus gitu ya, intuitif, lebih terasah, semuanya terasah ya, seperti itu. Menjelma menjadi ratu tongkat ya. Ini tongkat kan elemennya api. Bisa juga diartikan kamu berhasil mengambil alih kontrol hidupmu ya, misalnya ada perceraian, atau kamu ditinggal seseorang yang kamu sayangin, ada suatu keutuhan keluarga yang luruh ya, dimana kamu merasa ditinggal sendirian ya. Bisa juga Ten of Coin ini ada suatu, aku ada intuisi masuk nih mengatakan bahwa bisa aja kejatuhanmu ini di bisnismu, di karirmu, dimana kamu secara finansial itu kamu jauh
menurun seperti itu. Nah, kamu ke depan akan mengambil lagi kontrol hidupmu. Seperti digambarkan ya, di deck ini si ratunya ini ya kayak ngambil pedal gitu, apa sih, kayak dayung gitu ya, dan dia akan mendayung lagi menuju kehidupanmu selanjutnya, menuju fase kamu berikutnya. Tapi di sini kamu sudah modal kepercayaan diri, sudah modal intuisi yang bagus, sudah modal logika yang sudah jauh terasah ya. Jadi kamu yang berubah di sini aku lihat. Coba di hal lainnya, setelah logikamu ini terasah, sudah kamu bertransisi seperti The Moon ini ya, seperti menyeberang, ada jembatan gitu ya, nyebrang dari energi bulan menuju energi yang jauh lebih terang ya. Oke. Nah, coba kita akan lihat apa sih what's coming in next ya untuk kamu. Oke, kita lihat di oracle-nya aku buka semua aja ya lovelies ya. Ada Narinaf, ada Ascending. Nah, ini aku rasa si Ascending ini, nah, ke energi kamu di mana kamu menjelma menjadi seseorang yang jauh lebih baik ya. Ada Transcending obstacle di belakang. Aku rasa kamu menemukan suatu obstacle ya, suatu batu sandungan, di mana itu aku rasa sih, di mana itu ada peran sertanya semesta nih untuk memisahkan, misalnya kalau kamu putus ya dengan seseorang yang udah nggak selaras lagi di depan untukmu ya, seperti itu. Atau emang energi ini atau pembelajaran ini emang membuatmu untuk menjadi seseorang yang lebih kuat gitu ya, karena ada suatu keluarga dulu, ada di mana kamu punya seseorang yang dulunya kamu bisa bergantung sama dia. Nah, ini kamu harus sekarang nih berdiri di atas kaki sendiri ya. Ada suatu pertumbuhan di jiwamu, di dirimu. Nah, di Ascending ini aku lihat ada deskripsinya yang mengatakan preparing for union. Bisa juga diartikan ya ada suatu keluruhan nih di cinta ya, seseorang pergi. Nah, bisa juga di sini kamu dikuatin karena ke depan kamu disiapkan untuk menuju suatu union dengan seseorang yang emang layak untuk kamu ya, seperti itu. Jadi untuk urusan cinta ke depan ada seseorang yang emang ditakdirkan untukmu ya. Dan ada Narinaf ini berarti yang di belakang itu emang nggak cukup, nggak sesuai, nggak selaras buat kamu ya. Oke. Nah, untuk kehidupan secara umum aku lihat di sini kamu ada the end of a life cycle approaches. Apapun itu yang kamu lalui, kan aku merasa ada juga yang kejatuhannya ini di bisnis, di finansial. Nah, ini akan segera berakhir ya lovelies. Kamu klaim aja ya. Sepertinya nanti semesta akan menunjukkanmu ke arah di mana ada sesuatu yang kencang terjadi di dirimu, di lingkunganmu secara umum ini ya, apapun itu di bisnis, di karir ya, itu akan segera berakhir. Begitu juga di cinta aku rasa ya. Intinya di sini ketika kamu tumbuh, ketika kamu menjelma menjadi Queen of One ya, kamu ascending nih. Nah, apapun itu akan datang kepadamu karena oracle ini menyebutkan adanya unlimited possibilities. Akan ada suatu kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas datang untukmu ya. Dicinta, oh iya, nanti kamu disiapkan untuk ketemu seseorang yang emang layak untukmu, yang ditakdirkan untukmu ya. Yang di belakang sudah disingkirkan semesta ya, dengan proses apapun. Bisa saja pernah ada sakit hati, pernah ada suatu kekecewaan, tapi ke depan kamu akan menemukan yang emang layak untukmu. Dan apapun itu di luar cinta, the end of a life cycle approaches, akan datang menghampirimu ini suatu penyelesaian. Pastinya sekarang bisa saja kamu di NJ The Moon, dimana kamu nggak tahu nih mesti gimana lagi, tapi percayalah semesta akan membawanya ke arah penyelesaian tersebut, karena kamu mendapatkan unlimited possibilities, suatu kesempatan-kesempatan atau suatu pencerahan-pencerahan atau suatu penyelesaian yang tidak terbatas. Kamu di sini banyak energi, sebentar ya, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Virgo, Taurus, Capricorn. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih oracle yang ada ilustrasi dragonfly ya, capung. Oke, kita lihat ya, what's coming in, apa yang akan datang, apa yang akan menghampirimu ya, menghampirimu selanjutnya. Nah, di sini sih aku lihat ya, langsung terlihat ada energi the sun, ada energi matahari. Akan ada suatu pencerahan, akan ada suatu pertumbuhan
di kehidupanmu ya, akan ada suatu kehangatan lagi ya. Karena di sini aku lihat ada Two of Cup terbalik, ini energi masa lalu atau energi sekarang ya, ada King of Swords terbalik. Di sini aku lihatnya sebagai suatu ada seseorang ya, coba ya, kalau ini untuk beberapa orang sih, untuk yang pilih pile 2 tapi nggak semua, ada seseorang yang kembali kepadamu, aku rasa ya. Dulu kamu pernah punya suatu hubungan, bisa juga kau pernah nikah, atau pernah pacaran, tapi pacarnya tuh udah intens gitu ya, udah dalam. Nah, seperti itu. Jadi di sini aku sih lihatnya ada seseorang yang kembali kepadamu, seperti itu. Tapi di sini aku lihat kamu tuh ya, dalam proses healing aku lihatnya ya, karena energi the sun juga dalam menandakan kamu lagi proses healing ya, lagi menuju suatu proses pencerahan. Nah, aku rasa di sini ada suatu keraguan aja di kehidupanmu ya, memilih di antara dua energi ya, karena ada Page of Cups, ada Page of Cups juga di sini yang aku rasa bisa saja kamu menginginkan suatu keharmonisan di dirimu. Kalau kamu udah punya anak, berarti di sini kamu ingin suatu harmonis kehidupan yang tenang gitu loh, dengan keluarga dekatmu ya, dengan keluarga intimu ya, karena ada seseorang ingin kembali, kamu nggak mau suatu perasaan yang dulu kecewa gitu, yang dulu ada broken hearted itu kembali lagi ya, seperti itu. Dan di sini aku lihat bisa juga Page of Cups ini menandakan kamu sebenarnya udah punya relationship dengan seseorang ya, dimana kamu merasa cinta yang baru ini baru tumbuh. Nah, cinta yang lama datang, tapi kamu merasa cinta lama itu dulu kuat banget ya. Jadi kamu seperti torn between two lovers gitu, atau merasa ragu lagi. Coba aku buka klarifikasi khusus untuk PL2 ya, karena sepertinya sih what's coming in ini adalah seperti pencerahan aja untuk masalah yang kamu alami sekarang. Ada dragonfly itu berarti sebenarnya kamu punya suatu, nanti itu ada suatu kebenaran lah terungkap ya. Jadi bisa juga diartikan jadi kamu lebih yakin untuk mengambil langkahmu ya. Oke, coba aku buka ya. Kamu sih di sini banyak energi ini loh, banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Yes, seorang lama ingin kembali ke kamu, lovelies. Ten of Coins, yes. Berarti aku sih melihatnya kamu dulu ya, ada yang pernah berumah tangga gitu loh ya. Ada yang pernah kalau relationship berarti kamu udah dalam banget ya, bisa saja kamu udah dulunya pernah punya niat untuk berumah tangga, pernah punya niat untuk ketemuan keluarga atau tunangan ya, tapi aku rasa situ Two of Cups ini terbalik menandakan dulunya pernah ada suatu ikatan yang pecah ya. Tapi apapun itu sih, what's coming in, apa yang akan datang selanjutnya itu suatu pencerahan untuk langkahmu ke depan, untuk meringankan langkahmu, untuk meringankan keputusanmu, aku lihat ya. Jadi nanti langkahmu ini tentunya menuju energi matahari, menuju energi kebahagiaan, menuju energi next love, next happiness ya, kebahagiaan dan cintamu yang berikutnya ya. Oke, coba aku buka oracle-nya. Betul men, ada joy ya, ini selaras dengan energi matahari, dimana ini ada suatu sukacita. Jadi apa sih yang akan datang yang menghampirimu selanjutnya itu adalah joy, sukacita ya, seperti itu the sun ya. Jadi kamu bisa saja berbahagia dengan keluarga intimu, berbahagia dengan seseorang yang datang yang baru ini ya. Coba aku buka oracle wellness-nya, Island Time Wellness ya. Ada coffin, betul, sesuatu ini berakhir. Atau aku rasa ya hubungan dengan seseorang yang Knight of Sword ini itu akan berakhir karena kamu menuju suatu energi baru ya. Ada ending, ada sesuatu berakhir, tapi berakhir sesuatu, menutupnya suatu pintu akan membukakan pintu baru, membukakan pintu-pintu baru juga bisa ya. Karena di sini ada pertumbuhan, ada perubahan, ada suatu kebebasan. Maksud aku, kamu tuh kayak terbebas gitu ya, bukan terbebasan. Kamu akan terbebas dari sesuatu yang pernah ngebelenggu kamu ya. Ada suatu transisi menuju mana? Menuju apakah transisi tersebut? Menuju energi matahari, energi kebahagiaan ya. Ada the dragonfly. Aduh, ini pas banget. Kamu bisa lihat dong, ada sama ya. Dragonfly. Ada suatu
seperti sesuatu itu akan seperti diarahkan ke cahaya. Jadi kamu melihat suatu kebenaran gitu loh ya. Akan ada satu sukacita. Walaupun bisa saja kebenaran itu pertamanya membuatmu broken hearted, membuatmu kecewa, tapi ternyata itu adalah seperti blessing in disguise, suatu uh, ada hikmah di balik musibah seperti itu ya. Tapi kamu nanti ke arah perubahan, ke arah penyembuhan, ke arah suatu adaptasi, ke transisi ya. Coba oracle terakhir aku akan buka, surrender to the divine. Nah, apa sih pesannya dari energi untukmu? Ya, bahwa kamu what's coming in for you itu yang akan menghampirimu itu ada suatu perubahan, suatu transisi menuju apa? Kebahagiaan, ya. Tapi di sini pesannya adalah kamu berpasrah kepada semesta, berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Biasanya kalau kita sudah berpasrah memberikan kemudi itu kepada Yang Kuasa, biarlah sekarang kemudi itu diserahkan kepada yang benar-benar tahu tujuanmu nanti kemana ya. Karena biasanya kalau ada suatu kebenaran terungkap dan itu membuatmu kecewa, membuatmu broken hearted, itu kayak kita ingin kontrol, ingin merubah sesuai dengan keinginanmu. Tapi semesta tahu dong kamu seharusnya di mana berada di kemudian hari ya. Karena di kemudian hari kamu akan menemukan sukacita, akan menemukan kehangatanmu lagi ya. Sesuatu yang berakhir itu justru membukakan pintu kebahagiaan dan energi cintamu ya. Seperti itu. Makasih banyak ya Pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih oracle yang ilustrasinya itu daun ya. Nah, ini adalah tentang what's coming in. Apa sih yang menghampirimu ya, seperti itu. Nah, di sini aku lihat kondisimu terkini ya. Jadi what's coming in-nya aku lihat sih belum terlalu terlihat. Jadi sini aku lihat kondisimu di mana kondisimu sekarang seperti ada sesuatu menimpa kamu deh ya, yang membuatmu kecewa, yang membuatmu seperti tertinggal sendiri di dunia ini ya. Seperti semesta itu juga meninggalkanmu di suatu tempat di mana kamu seperti sendirian gitu ya. Aku sih lihat masalahnya di sini ada suatu ketidakadilan yang terjadi kepada kamu. Kamu seperti dalam suatu posisi crying for help gitu ya. Benar-benar mencari suatu pertolongan, mencari suatu bantuan, berteriak kepada semesta. Tapi sepertinya pertolongan itu belum datang, keadilan itu belum datang kepadamu, ya seperti itu. Nah, ini juga ada Knight of Coin terbalik dan ada Eight of Swords, ada 8 pedang terbalik juga. Sepertinya sih ada juga belenggu itu datang di dirimu, ada di dirimu belenggu tersebut. Ya, kamu merasa left alone in the cold ya, merasa sendirian di dunia ini dikarenakan karena belenggu itu ada dirimu. Pastinya sesuatu ini membuatmu sangat trauma ya, traumatis banget gitu, membuatmu seperti ragu melangkah keluar lagi. Ada suatu kekecewaan seperti digambarkan 10 pedang ini itu di cinta. Aku rasa ya keadilan ini juga bisa kamu dapatkan di karir, di bisnis, di mana kamu seperti diberlakukan tidak adil ya, seperti itu. Pertolongan sih aku lihat akan datang seperti digambarkan Knight of Coins ya. Untuk pile 3 aku akan buka klarifikasi ya please. Untuk what's coming in ya, untuk yang apa sih yang datang menghampirimu ya. Kamu di sini aku lihat banyak energi Gemini, Libra, Aquarius ya dominannya. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, nah kita lihat ya what's coming in dari tarotnya ya. Aku lihat sih pertolongan akan datang lovelies. Cuma di sini aku rasa belum ini ada di dirimu. Jadi di sini kamu harus lebih melihat dari sisi positif ya gitu. Harus berpikir bahwa ke depan things are going to get better. Semuanya akan membaik dengan berlalunya waktu ya. Ada Nine of Coins, oke. Di sini juga menandakan sebenarnya apabila kamu melihat dari sisi positifnya, kamu masih diberkahi suatu kenyamanan, misalnya ternyata materi kamu masih ada, ternyata masih ada sesuatu yang bisa kamu syukurin deh, kayak gitu ya. Apabila kamu bisa melihat sisi positif tersebut, karena ke depan aku rasa kamu akan take a leap of faith ya, kamu akan melihat sesuatu itu ada sisi positifnya dan kamu akan memulai sesuatu dari nol. Bisa dari nol, bisa
from experience, dari pengalaman yang udah kamu lalui ya, karena ini bisa saja kejatuhan kamu atau kekecewaan kamu ini dari cinta ya, bisa juga dari bisnis atau karir ya. Coba aku buka klarifikasi lebih lanjut lagi. Ada Queen of Coin ya. Oke, yang terbalik aku biarkan terbalik ya lovelies. Ada Air of One, yes, ada bantuan semesta itu akan datang lovelies, dan nanti keraguan-raguan kamu ini akan segera luruh ya. Jadi langkahmu ini nantinya akan diberi suatu petunjuk dari semesta, akan ada suatu pencerahan dari semesta untuk langkah yang harus kamu lakukan ke depan ya. Di sini sih aku rasa kamu juga ada energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Akan ada suatu pintu baru terbuka untukmu, pintu apapun itu ya. Karena di sini aku rasa belenggunya benar-benar di kamu ya lovelies. Coba mulai dari sekarang untuk yang part 3 kamu melihat dari sisi positifnya. Coba baca buku Law of Attraction ya. Di situ dan ada The Magic yang lanjutannya, itu bukunya itu berjudul The Magic. Jadi di situ aku juga diajarkan untuk melihat sesuatu dari segi positif. Bangun tidur kita dilatih untuk bersyukur. Bersyukur ada matahari. Bersyukur kalaupun hujan, ada ini dong, ada payung gitu ya. Dan bisa sekarang ini karena teknologi sudah maju, misalnya bisa kita pesan taksi atau mobil online gitu ya, transportasi online seperti itu. Banyak kemudahan kalau kamu mau melihat dari sisi positif. Untuk dirimu aja misalnya, ternyata kamu sehat. Walaupun ada broken hearted nih ya, ternyata kamu masih punya roof over your head. Kamu masih punya sesuatu untuk berteduh. Ya, masih punya orang tua. Misal kamu masih punya orang tua kayak gitu ya. Oke, karena ke depan aku lihat ada bantuan itu datang untukmu untuk menentukan, untuk menunjuki langkah kamu berikutnya. Oke, so what's coming in untuk part 3? Ada growth, ada pertumbuhan. Ini aku rasa makanya kamu di sini seperti energi 8 pedang, karena ada pertumbuhan. Pastinya orang yang mau tumbuh itu kayak bayi mau tumbuh gigi sakit dong ya, dia suka panas gitu badannya. Nah ini juga kamu ada broken hearted, ada kecewa. Itu untuk apa? Untuk kamu biar tumbuh. Ada pembelajaran semesta di mana ini pastinya untuk menguatkan intuisimu, untuk menguatkan jiwamu ya. Ada spiritual awakening, ada spiritual growth, ada pertumbuhan di spiritualitas kamu. Sakit iya, kecewa iya. Oh, aku udah pernah ngalamin ini ya. Mungkin aku juga masih dalam proses tersebut karena kekecewaan itu masih ada. Suatu obstacle atau batu apa ya? Suatu kendala ya. Kendala itu masih ada, iya. Ya, seperti itu. Karena untuk nguatin aku, mungkin aku seharusnya berada ke depan itu harus lebih kuat lagi dari sekarang ya, seperti itu. Ada pertumbuhan ya. Oke, coba dari kehidupanmu secara umum ada apakah? Conclusion already reached, berarti suatu pemecahan masalah apapun yang kamu hadapi sekarang itu udah dalam genggaman ya, seperti digambarkan 8 tongkat juga ya. Udah tinggal dekat aja. Yang di sini yang aku rasa kamu harus melihat dari segi positif, karena dengan melihat dari segi positif itu kamu mengisi hidupmu dengan energi positif juga. Karena kalau kita kecewa, patah hati, broken hearted, galau, itu energinya negatif ya. Ada cinta datang, so you don't have to worry untuk part 3 ya. Ada cinta ya, ada unconditional love dari siapa? Pasti orang yang sayang sama kamu, orang-orang yang care banget sama kamu. Itu orang tua, itu saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, sahabat kamu ya. Ada self love, itu juga kamu harus mencintai diri sendiri ya, seperti itu. Nah, ini aku rasa ya bantuan semesta ini untuk mengisi hidupmu dengan cinta. Karena dengan mengisi hidupmu dengan cinta ada attraction. Kamu nanti narik orang-orang yang sejiwa, narik orang-orang yang selaras sama kamu ya. Ada heartbroken pastinya di belakang ya. Tapi apapun ini adalah untuk pertumbuhanmu, pertumbuhan jiwamu. Ada spiritual awakening di sini. Menyakitkan iya, kecewa iya, tapi percayalah ke depan kamu akan lebih kuat. Kamu nanti akan punya kacamata baru, di mana kacamata barunya itu memandang segala sesuatunya dengan cinta, dengan welas asih ya, seperti itu. Love intinya di sini bisa untuk love dirimu sendiri, unconditional love, ada self love, oneness, passion, affection, dan attraction ya. Dan mudah-mudahan dengan love ini kamu mendatangkan orang-orang yang selaras untukmu. Bisa saja teman sejiwa, bisa saja soulmate ya, who knows. Oke, makasih banyak ya Pak 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.